Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Kristus. Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Pagi ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan tamu. Beliau adalah Bapak Edi Hosea, teman akrab saya, teman olahraga ya Pak ya. Tapi sebelum jadi teman olahraga sudah kenal baik dengan beliau, bersahabat begitu. Dan saya yakin kehadiran beliau di tempat ini akan jadi berkat buat kita semua. Amin. Siapkan diri kita masuk dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar yang ajaib. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang engkau kasihi. Kami membawa sebuah pengakuan dan kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pada pagi ini datangnya dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Dialah pencipta segalanya. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab menjawab dari kitab Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Tuhan.
Demi nama Allah kita, kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan Allah kita yang baik, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang penuh dengan kebaikan.
dahsyat, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Bapa kami yang hidup. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena itu kenapa kami harus takut Tuhan? Karena Engkau adalah Allah kami yang dapat kami percaya. Pagi ini kami datang kepadamu. Kami mau menaikkan puji-pujian kami. Kami mau memuliakan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh yang patut dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah kami pagi ini Tuhan. Karena kami rindu, kami semua diberkati Tuhan. Kami rindu, kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di sapa kanan dan kiri ya. Meskipun tertutup masker, tetap kelihatan kalau sudah menyapa ya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang dahsyat dan ajaib. Allah kita hebat. Itulah yang membuat kita lebih dari pemenang. Mungkin hidup kita tidak mudah begitu ya. Kita harus mengalami banyak pergumulan, bisa kadang-kala jatuh bangun. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dan Dia menyediakan pertolongan pada waktunya. Sehingga kita lebih dari pemenang. Kita punya sukacita yang lebih daripada seorang pemenang. Lebih dari pemenang. Kalangan oleh masa darahnya,
kekuatan kita akan susah payah. Tapi jika kita mengandalkan Tuhan, Amin. maka kekuatan yang baru, ekstra kekuatan baru itu Tuhan berikan kepada kita, sehingga memampukan kita untuk melalui apapun yang terjadi dalam hidup. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan
bersama-sama sebelum kita berdoa, nyanyikan lagu ini sekali lagi, biar benar-benar kita memandang Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, mari kita jangan pernah lepas dari pandangan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku. Mari kita berkata dengan Tuhan kita, jangan lepaskan Tuhan. Mari lagi dengan ini dengan seru. Biar kita berhadap pada Tuhan yang berseru kepada Dia. Apapun persoalan yang kita hadapi, jangan pernah kita berhenti dan kita berpastikan Tuhan. Jangan lepaskan orang hadapan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini yang indah ini Tuhan, bersama-sama ketika kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami percaya sesuatu terjadi ketika kami bersama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami yang hadir, mari Tuhan berikan sukacita-Mu. Pagi hari ini kami rindu Tuhan, hidup kami dirubah Tuhan, supaya kami lebih dari pemenang Tuhan. Tidak hanya slogan Tuhan, tidak hanya sebagai tema Tuhan, tapi kami boleh mengalami bahwa kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, semuanya Tuhan pagi ini kami diberikan sukacita dari surga, supaya hidup kami boleh berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih pagi ini saya boleh berkesempatan sharing bersama saudara. Saudara mungkin gambaran tentang Lord. Mungkin saudara, saya mungkin sedikit mengenal saudara ya. Nama saya Edi Hosea. Saya tinggal di Indra Pranasta. Saya berjemaat di GIA Tanah Mas. Saya bukan majelis, saya bukan pendeta. Saya juga seperti saudara semua orang awam, tapi mengasihi Tuhan. Saya melayani Tuhan. Kadang-kadang ya dipanggil untuk firman begitu saudara, tapi ya dengan segala keterbatasan saudara. Ya karena saya terbatas saudara, tapi Allah kita tidak terbatas. Amin. Saudara, suatu saat ada seorang petani ketika dia berjalan nemu telur saudara. Telur ini agak besar saudara, tidak seperti telur ayam, tapi besar lagi saudara. Kemudian dia bawa pulang telur itu, kemudian ketika ayamnya lagi angkrem saudara ya, telur ayam sama dia telur yang besar ini diangkremkin saudara, sama-sama diangkremi, sama-sama berapa hari saudara ya, biasanya kalau telur ayam 21 hari saudara ya, tapi cerita ini juga gitu saudara, 21 hari telur yang besar ini juga menetas saudara. Setelah menetas saudara, nah jadi induk ayam dan anak ayam ada seekor yang gede saudara. Ya, berbeda saudara. Karena tadi telurnya besar, berbeda. Kemudian sang anak ayam yang wajahnya paling ganteng ini saudara, paling hebat, paling tinggi, dia mulai sombong. Oh, aku punya kelebihan luar biasa. Aku dikaruniai Tuhan wajah yang luar biasa, badan yang gede, yang hebat. Suatu saat saudara, ketika induk ayam ini berjalan bersama anak-anaknya saudara, ada elang saudara. Terus induk ayam ngomong, sembunyi-sembunyi. Mereka sembunyi semua. Ini anak ayamnya besar ini juga sembunyi saudara. Takut saudara. Suatu saat
petani datang. Dia lihat saudara. Loh, ini bukan anak ayam. Ini bukan anak ayam. Tapi anak ayam ini ngomong, Pak, aku ini anak ayam, Pak. Aku ini diberi sama Tuhan karunia yang lebih hebat, Pak. Wajah yang luar biasa, badan yang gede. Bukan, engkau Raja Wali. Bukan, Pak, aku anak ayam. Aku anak ayam. Dia bilang begitu, saudara. Nah, saudara, cak petani yang ngomong, ah, kamu ini Raja Wali. Bukan, Pak. Aku ini anak ayam, Pak. Engkau Raja Wali. Bukan, Pak. Tidak tahu. Suatu hari, anak Raja Wali yang seperti Raja Wali itu dibawa, saudara, ke atas gunung, saudara. Ya, atas gunung, kurang lebih 100 meter di atas gunung, saudara. Pak Tani mau ngomong, saudara. Ya. Hai Raja Wali, hari ini aku lemparkan engkau dari ketinggian di atas gunung kurang lebih 100 meter. Ini anak Raja Wali yang seperti yang tadi. Pak, jangan begitu, Pak. Kita bisa kompromi, Pak. Jangan dilempar saja, pasti mati, Pak. Tidak. Kemudian petani itu bawa yang tadi seperti Raja Wali di bawah gunung dan dilempar. Pak, tolong, Pak. Tolong, aku tidak bisa terbang, Pak. Raja Wali, saya tidak bisa terbang, saudara. Yang jadi saudara, kira-kira saudara 100 meter, 90, 80, Pak tolong, 70, 60, 50. Yang jadi pertanyaan, kira-kira Raja Wali itu mati atau hidup, saudara? Siapa yang bilang Raja Wali itu mati, Pak? Siapa yang bilang hidup? Oh, ada air, wah hebat. Wah hebat. Sekarang kira-kira tadi Raja Wali yang dilempar itu hidup atau mati, saudara? Ada yang bilang hidup, ada yang bilang mati, saudara. Saudara tahu yang dilempar itu kita, loh, saudara. Dan dilempar, saudara, engkau menjadi kesan Raja Wali atau menjadi kesan ayam, terserah engkau, loh, saudara. Kalau kita apakah sayap kita dengan kekuatan, pasti kita jadi Raja Wali. Tapi kalau kita diam saja, sudah tetap nasibnya seperti ini, yowes gini, jatuh, mati. Tema kita hari ini apa, saudara? Lebih dari pemenang. Tuhan sudah ngomong, Alkitab sudah ngomong, engkau lebih dari pemenang. Tapi kadang kita seperti ayam, saudara. Wes, bapak saya itu tukang parkir, Pak. Saya mau gitu. Bapak saya tukang parkir, mbah saya tukang parkir, saya juga tukang parkir, Pak. Bapak saya itu pedagang telur, saya telur, jual telur, katanya gitu, saudara. Tetap seperti itu. Ada orang yang mempunyai, enggak, aku akan berbeda, Amin. Terserah. Hidup kita ini, saudara, pilihan, saudara. Mari kita baca di Roma 8, mulai ayat 8, saudara. Ayat 8, ayat 31, saudara, ya. Kita mulai ayat 31, saudara. Nah, saudara, perikop ini judulnya adalah keyakinan iman, saudara. Surat perikop ini, yang keyakinan iman yang Paulus berikan kepada jemaat di Roma ini, saudara. Ketika itu jemaat di Roma sedang mengalami tekanan, saudara. Ada aniaya, ada tekanan yang berat dalam hidupnya, saudara. Dan Paulus tulis surat ini kepada jemaat di Roma, saudara. Katanya demikian, saudara. Ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, saudara? Ayat ini, perikop ini diawali dengan satu kata-kata yang luar biasa. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua,
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi, ayat masih ada ayat 3 muncul ini, saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, ayat ini nanti saudara apalkan, saudara, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Tuhan kita. Saudara, ayat-ayat ini berkata luar biasa, saudara. Lebih dari pemenang, saudara. Saudara, ketika saya membaca biar menang, saudara, ya. Benar itu kalau saya baca, saya buka di kamus, saudara, tidak ketemu, saudara. Kalau pemenang ada, saudara. Conquer, kalau bahasa Inggrisnya, pemenang ada, saudara. Kita bertanding, kita menang, kalah, saudara. Tapi kalau lebih dari pemenang itu ambigu, saudara. Multitafsir, saudara. Bagaimanakah lebih dari menang itu, saudara? Saya pernah dengar dari seorang pendeta, dia khotbah, saudara. Lebih dari menang itu seperti istrinya Chris John, hanya gitu. Ya, suaminya Chris John bertarung, dipukuli, banyak semua. Istrinya tidak tarung, tidak tukaran, saudara, tidak tinju, saudara, tapi dia menikmati uangnya. Katanya gitu, saudara. Tidak salah, saudara. Lebih dari menang, ada yang kata begitu, saudara. Ada lagi, saya pernah dengar khotbah dari seorang pendeta, dia katakan ada seorang bos, saudara. Rumahnya bagus sekali. Bos ini punya rumah bagus sekali. Dia kalau kerja luar biasa, dia itu mania kerja, saudara. Jam 6 pagi sudah berangkat ke toko, saudara. Dia berangkat, dia kerja seharian sampai malam, sampai jam 8, setengah 9 dia baru pulang rumah, saudara. Rumahnya bagus sekali, TV-nya gede, AC-nya dingin, sofanya bagus, saudara. Katanya, saudara, ada pembantunya, saudara. Pembantunya itu kalau siang sudah ngepel bersih, saudara, AC-nya dipasang, dia lihat TV, saudara. Bosnya kerja sampai malam, dia nonton TV, saudara. Katanya lebih dari pemenang pembantunya, saudara. Katanya begitu, saudara. Ada multitafsir dari lebih dari pemenang. Bagi ini saya mau belajar, saudara, satu hal, saudara. Tidak ada, yang jelas tidak ada kemenangan tanpa bertanding, saudara. Bahwa hidup kita ini setiap hari bertanding, saudara. Ketika kita mau menang, kita harus ada sparring partner untuk bertanding, saudara. Kalau tidak ada pertandingan, tidak ada kemenangan. Benar, saudara? Ya, saudara mau menang dari apapun juga mesti ada pertandingan, saudara. Mesti ada, saudara. Saya ini senang uji mobil, saudara. Uji mobil, saudara. Saya itu hobi uji mobil. Jadi mobil saya itu kalau hujan pun saya cuci, saudara. Senang saya, saudara. Karena saya itu gini, saudara. Sejak kecil, kata dulu ayah saya tidak punya mobil, saudara. Tetangga saya punya mobil, saudara. Nah, saya lihat tetangga saya nyuci mobil itu senang sekali, bangga anak-anaknya nyuci mobil, senang, saudara.
Saya pengen nyuci aja nggak boleh, saudara. Mepet nyuci nggak boleh, saudara. Terus ketika saya suatu saat bisa beli mobil, saudara, wah, saya selalu nyuci, aku itu bersihin, saudara, karena itu berkat Tuhan, saudara. Dan saudara, kadang ketika saya nyuci mobil, saya mikir, saudara, tinggal saya nyuci di rumah, saudara. Tuhan, hari ini nih, ketika nanti saya keluar dari rumah saya, Tuhan, keluar dari rumah saya, nanti malam, kira-kira saya pulang ke rumah enggak, Tuhan, ya? Kadang-kadang hidup ini penuh ujian, saudara. Beberapa yang lalu, kakak saya, saudara. Kakak saya sakit, tak antar pulang dari rumahnya, tak antar saudara ke rumah sakit. Tidak pulang ke rumah, saudara. Pulang itu baik mandi, saudara. Ya, bapak saya, katanya itu masih, ya sakit, masih sadar, saudara. Sakit, tidak enak, tak bawa ke panti Miloso, saudara. Tidak balik, saudara, ke rumah, saudara. Pulangnya ke Mbak Iwan, saudara. Jadi setiap hari kita harus hidup dalam pertandingan, saudara. Saya mikir, Tuhan, hari ini nanti kalau saya keluar dari rumah, malam nanti pulang rumah lagi tidak, Tuhan? Saudara mikir gitu, saudara. Karena dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita lepaskan, yang tidak bisa hindari adalah kematian, saudara. Tidak nakut-nakuti, saudara, tapi itu kenyataan, saudara. Dan kematian tidak ada yang tua dulu, tidak, saudara. Tidak ada yang sakit dulu, ya tidak, saudara. Tapi siapapun bisa. Baik, mari pagi hari ini kita bertanding dalam kehidupan kita. Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Saudara, hari ini kita mau belajar satu bagaimana hidup yang berkemenangan dalam Tuhan. Satu istilahnya. Yang pertama, saudara, bagi saya lebih baik pemenang ketika saya bisa melakukan walaupun sebenarnya saya tidak bisa. Sebenarnya saya tidak mampu, sebenarnya saya tidak bisa, tapi saya bisa melakukan karena pertolongan Tuhan. Itu saya lebih dari pemenang. Apa itu, saudara? Yang pertama, saudara, pengampunan, saudara. Saudara, apakah engkau bisa mengampuni, saudara? Saya belajar dari Yusuf ini, saudara. Yusuf ini orang luar biasa, saudara. Yusuf ini orang luar biasa. Ketika kita baca enak, saudara, baca gampang, saudara. Tapi ketika dia alami bagaimana ketika dia sama kakak-kakaknya dijual, pasti dia menangis, kakak tolong aku, seperti Raja Wali tadi, tolong aku, masa aku mau jual seperti itu? Dia dijual sebagai budak, kemudian dia di rumahnya Potifar, difitnah seperti itu, dia masuk penjara. Sakit hatinya seperti apa, saudara? Suatu saat ketika dia berkesempatan menjadi raja, saudara, muda di Mesir, saudara, dia lihat kakak-kakaknya yang dulu sudah menjual dia, yang dulu sudah menganiaya dia, saudara. Kira-kira kalau saudara jadi Yusuf, bisa nggak ngampuni, saudara? Saya mikir, tidak mudah, saudara, ngampuni seperti itu, saudara. Saya melihat banyak orang-orang Kristen ini yang sering kita diajar yang pengampunan, saudara. Tapi seringkali kita tidak bisa ngampuni. Mengampuni itu melupakan, saudara. Apapun yang dia kerjakan, yang dia lakukan, kalau walaupun menyakiti hati kita, kita melupakan. Tidak mudah, saudara, tapi kita bisa. Ketika kita bisa, saudara, mengalami pengampunan, kita akan lebih dari pemenang. Betul, saudara. Ngampuni itu tidak mudah, saudara. Saya banyak alami, saudara, ya. Ya kadang-kadang orang dengan saya buat jengkel ada, saudara. Saya jengkel dengan orang juga ada, saudara. Pada saat saya diberi tegur pendeta saya, saudara, Pak Edi, saya itu sebenarnya guyon, saudara. Orang senang guyon, saudara. Jadi kalau ngomong orang tak gasat, tak senang guyon, saudara. Pada saat ada seorang yang guyon sama saya, dia tersinggung, saudara. Dia ngomong sama pendetanya, Pak, saat untuk Pak Edi, saya ditegur, saudara. Pak Edi, ini Bapak ini dengan Pak Edi tersinggung. Duh, saya enak, saudara. Kok saya nyinggung ya? Dan saya guyon dengan saudara. Tapi ya tadi, saudara, pada saat saya ketemu, saudara, saya tidak mau tadi, saudara, kepahitan, hidup dalam kepahitan saya tidak mau. Saya belajar, Tuhan, aku belajar tidak duwe hati, Tuhan, supaya orang pahit. Tidak mau kepahitan, saudara. Pada saat saya ketemu, saya rangkul dia. Kamu nakal sama saya ya. Saya minta maaf, saya selesaikan, saudara. Terus saya minta maaf. Jadi penyelesaian, saudara. Nah, saudara,
pengampunan itu harus menyelesaikan. Mungkin tidak gampang, tidak gampang. Saya lihat seperti Yusuf itu lihat kakaknya tidak gampang untuk mengampuni, tapi Yusuf dengan karunia Tuhan luar biasa, dia bisa mengampuni. Saudara, mengampuni. Ketika kita bisa mengampuni, maka kita ini lebih dari pemenang. Betul, saudara. Betul. Yang kedua, saudara, penguasaan diri, saudara. Mari kita belajar untuk kita lebih dari pemenang untuk menguasai diri kita, saudara. Hari Rabu yang lalu, saudara, pagi hari, saya kalau pagi ini kan dengan adik saya baca kitab bersama, saudara. Ya, kami berdua baca kitab bersama. 5 ayat sudah. Ya 5 ayat. Saudara, saudara ya, kita baca ada 3 pasal, ada 4 pasal, dan 2 pasal, dan tentu, saudara. Bisa berikut ini baca, saudara. Kami ini sudah, ya mungkin baca tapi sudah berulang kali, saudara. Nah, saudara, saya baca terus, saudara. Walaupun ada yang tidak ngerti, saudara. Tapi bocor terus, pada ngerti lah. Wah, bocor terus, saudara. Nah, saudara, hari Rabu yang lalu, saudara, saya setelah doa dengan saya doa, Tuhan, hari ini aku mau jadi orang yang berkenan kepada Engkau. Aku mau jadi orang yang menyenangkan hati orang, saudara. Hari ini, supaya kalau orang ketemu aku, dia bisa sukacita, senang. Saya berdoa, saudara, pagi hari, saudara. Nah, hari Rabu itu jadwal saya untuk olahraga, saudara. Kami olahraga dengan teman-teman, saudara. Setelah olahraga, ngomong yuk nanti siang kurbannya Cikmin, saudara. Tahu Cikmin, saudara ya? Yang wah, itu iklan rumah makan, saudara. Kami ini terima satu WA, rumah makan baru, kuatnya bagus, wah jamin, wah besarnya itu, saudara. Kami datang, saudara. Nah, karena rumah makan itu masih baru, saudara. Mungkin semua sistemnya, pelayanannya juga masih baru, orang-orangnya masih baru, masih bingung, saudara. Saya sama istri saya sama teman datang kurang lebih jam 12:04 atau jam 1 gitu. Pesan makanan, udah pesen, terus wah, Pak ini nggak ada, ini habis, ini sold out, nggak ada. Udah cari yang ada, oke yang ada, saudara. Tunggu. Satu keluar. Tunggu lagi, satu keluar. Udah kayak ketoprak, saudara. Satu makan dulu. Udah makan dulu. Tunggu lagi, satu makan dulu. Lah saya sama istri saya, saudara, sampai 1:30 belum keluar, saudara. Lah, kadang-kadang memang harus, saudara ya. Orang itu naik petangi Kampung Tengah ini bermasalah, rodok emosi, saudara. Sudah 1:30, lapar. Kebetulan juga kan saya ditunggu orang, saudara. Dia keluar, saudara. Pas, punya saya keluar. Terus saya sama istri, makan dulu kita berdua. Pas saya makan berdua, atau pilih berdua, saudara ya. Kita makan berdua. Yang punya istri saya, dia keluar, saudara. Jam 2:04, dia keluar, saudara. Dia tahan, saudara. Emosi, saudara. Saya marahin orang-orang pegawainya, saudara. Gimana tuh? Hampir 1 jam lebih kok tidak keluar. Ini gimana? Saya sempat emosi. Saya sempat marah, saudara, dengan nada tinggi, saudara. Nah, saudara, hari itu ketika saya batalin. Akhirnya saya dengan teman saya pulang karena tunggu orang, saudara. Nah, di mobil itu, saudara, sepertinya kurang bersih itu, saudara. Loh, katanya hari ini tadi mau menyenangkan orang. Katanya hari ini mau buat sukacita orang, mau berkenan. Kok marah-marah, kok emosi. Saya minta ampun sama Tuhan, saudara. Tuhan, ujian hari ini aku tidak lulus, Tuhan. Aku masih emosi, Tuhan. Penguasaan diri, saudara. Betul ya? Mari, ketika kita bisa menguasai diri, kita akan lebih dari pemenang. Penguasaan diri kita, di mana kita berada, apapun yang kita hadapi, apapun masalah kita, persoalan apapun juga, saudara, ketika kita bisa menguasai diri, saudara, itu akan jadi lebih dari itu. Tidak emosi, tidak mudah marah misalnya. Penguasaan diri. Mari, saudara, kita mau jadi pemenang. Tadi materinya apa, saudara? Apa yang teman-teman? Pengampunan. Ampuni orang, jangan sakit hati. Yang kedua, penguasaan diri. Yang ketiga, saudara, jadi saya tidak bisa
banyak karena waktunya kan hebat saudara ya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tadi firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada yang melawan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, tidak ada artinya. Saya ini beberapa hari yang lalu, saudara, lihat saudara, saya sering ke pasar sama istri saya, saudara. Ya, saya saudara. Lalu saya lihat ada orang, saudara, datang, saudara. Dia bawa pancing, saudara. Dia bawa pancing, dia ke pasar, saudara. Dia beli ikan, saudara. Biasanya, loh mas, kok beli ikan kenapa? Mancing semalam nggak dapat. Nanti saya bawa ikan, bojo di rumah marah. Jadi saya belajar di rumah, beli pasar, beli ikan, saudara. Saudara, kadang-kadang saya lihat, saudara, orang, saudara ya, di banjir kanal, saudara, bawa bedil, saudara. Tahu, saudara, bawa bedil, nembak, saudara, ikan, saudara, tembak. Dan ada yang mancing lagi, bawa alat-alat, bawa roti, kadang bawa rokok. Perlengkapannya itu banyak sekali, saudara. Tapi Anda tidak dapat, saudara. Manusia itu terbatas, saudara. Saya lihat, saudara ya, burung bangau, saudara ya, terbang, tidak punya kaki, dan tidak punya kaki, punya, tidak punya tangan, saudara. Cuma saya dong, saudara. Cerap, dapat ikan, saudara. Loh, saya ini luar biasa ya. Ya, dan kita ini dengan lengkap aja, ini keliwat aja ngel, saudara ya. Jadi manusia ini tidak ada apa-apanya, saudara. Jangan pernah andalkan dirimu, saudara. Kita andalkan kekuatan. Kita percaya, dia itu, kalau kita andalkan kekuatan kita dengan dia, saudara, percaya, saudara, bahwa dia sanggup melawan segala perkara, memberi kita kemenangan. Dia sanggup, saudara. Di pagi hari mari kita belajar dengan 3 hal tadi, saudara. Penguasaan diri, mari kita mengampuni, dan kita mengandalkan kekuatan Tuhan untuk kita menjadi lebih dari pemenang. Mari pagi hari ini biarlah firman yang saya sampaikan oleh umat yang tadi, saudara sekalian, membangun saudara untuk kita tidak menjadi ayam terus, tapi menjadi raja wali. Kadang-kadang dilemparkan benar kita kepakan sayap kita untuk kita menjadi lebih dari pemenang. Amin. Karena kita, Tuhan katakan, engkau lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pagi ini Bang sudah menyampaikan firman-Mu, biar semuanya berkaitan dengan Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk lebih dari pemenang, Tuhan. Kadang-kadang hati kami tidak dapat mengampuni, sehingga jadi ganjalan bagi hidup kami untuk kami meningkat di dalam Engkau, sehingga kami kadang-kadang tidak bisa menjadi pemenang, Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan. Bapak, ajar kami tetap menguasai diri kami, Tuhan, dalam segala perkara dan segala hal, dan kami andalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Karena kami percaya ketika Rasul Paulus mengatakan, ketika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, Tuhan. Dari semuanya itu kita lebih dari pemenang. Bukan aniaya, bukan kesulitan, bukan badai yang dapat mengganggu kita, tapi biarlah kekuatan Tuhan yang terus memimpin kehidupan kita supaya kita menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih untuk jemaat pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberkati, mengasihi hidup kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Amin.